Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Jadi ini ada pecahan biasa 8/9 dikurang dengan 3/9 sama dengan. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita kurangkan, sama seperti penjumlahan ya. Jadi ini berarti 8 dikurangi 3, 5. 5/9. Lalu kita ke contoh soal nomor 2. Ini ada pecahan biasa 2/3 dikurangi dengan 1/4 sama dengan. Nah, kalau ini penyebutnya belum sama, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita pakai cara KPK ya. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Oke, 3 jadi 12 kali 4. Penyebutnya kali 4, pembilangnya juga kali 4. 2 kali 4, 8. Lalu 4 jadi 12 berarti kali 3. Penyebutnya kali 3, pembilangnya juga kali 3. 1 kali 3, 3. Ini sama dengan, penyebutnya sudah sama, 8 kurang 3, 5. 5/12. Dan untuk contoh soal nomor 3, ini ada pecahan biasa 9/10 dikurangi dengan 3/5 sama dengan. Nah, ini juga penyebutnya belum sama. Harus kita samakan terlebih dahulu. Pakai KPK ya. KPK dari 10 dan 5 itu adalah 10. Oke, 10 jadi 10 berarti kali 1. Penyebut kali 1, pembilang juga kali 1. 9 kali 1, 9. 5 jadi 10 berarti kali 2. Penyebut kali 2, pembilang juga kali 2. 3 kali 2, 6. Sama dengan 9 dikurangi 6. 3/10. Lalu untuk contoh soal nomor 4. Ini ada pecahan biasa 5/6 dikurangi 2/15 sama dengan. Nah, ini juga kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita pakai penyebut 30 ya, KPK-nya 30. 3 dan 15 KPK-nya itu 30. Berarti 6 jadi 30 kali 5. Penyebut kali 5, pembilang juga kali 5. 5 kali 5, 25. 15 jadi 30 kali 2. Penyebut kali 2, pembilang juga kali 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan, ini penyebutnya sudah sama ya. 25 dikurangi 4, 21/30. Nah, kalau kita perhatikan, 21/30 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 3. Sama dengan 21 bagi 3, 7. 7/30 bagi 3, 10. Jadi sederhananya adalah 7/10. Lalu kita untuk contoh soal nomor 5. Ini ada pecahan campuran 4, 3/8 dikurangi dengan 1/5 sama dengan. Ini kita bisa pakai dua cara ya. Cara yang pertama adalah kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, lalu kita kurangkan. 4 3/8 kurangi 1/5 sama dengan. Caranya adalah kita kalikan dengan penyebutnya, lalu kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi cara kali tambah ya. 4 dikalikan dengan 8, 32. 32 tambahkan dengan 3 adalah 35. Jadi pecahan biasanya adalah 35/8, penyebutnya 8 ya. Lalu kurangkan dengan 1/5 sama dengan. Ini penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Pakai cara KPK. KPK dari 8 dan 5 itu adalah 40. Oke, 8 jadi 40 kali 5.
Ya, karena penyebutnya kali 5, pembilangnya juga kali 5. 35 kali 5, 175. Lalu 5 jadi 40 kali 8. Penyebutnya kali 8, pembilangnya juga kali 8. 1 kali 8, 8. 175 dikurangi 8 adalah 167. 167 per 40. Kalau kita perhatikan, penyebutnya ini adalah lebih kecil daripada pembilangnya, berarti harus kita ganti atau kita ubah dia menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Pakai rumah ya. 40 penyebutnya di luar rumah, 167 pembilangnya di dalam rumah. 40 kali 4, 160. Sisanya 7. Berarti pecahan campurannya adalah 47 per 40. 47 per 40. Oke, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita kurangkan pecahan biasanya dengan pecahan biasanya ini. Ya, jadi 43 per 8 artinya kan 4 ditambah 3 per 8. Ya kan? Nah, lalu kurangkan dengan 1 per 5. Ini kita kasih kurung ya. Ini kurangkan dengan 1 per 5. Sama dengan. Oke. Nah, ini jadinya 4 ditambah 8 dengan 5. Ini penyebutnya belum sama. Berarti harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 8 dan 5 ini adalah 40. Ya. 8 jadi 40 berarti dikali 5. Penyebutnya kali 5, pembilangnya juga harus kali 5. 3 kali 5, 15. Oke, 5 jadi 40, berarti dikali 8. Penyebutnya kali 8, pembilangnya juga harus kali 8. 1 kali 8, 8. Ini sama dengan 4 ditambah 15 dikurangi 8 adalah 7. 7 per 40. Jadi 4 ditambah 7 per 40 sama dengan 7 per 40. Jadi jawabannya sama ya. Untuk contoh soal nomor 6, ini ada pecahan campuran 6 1 per 2 dikurang dengan 1 3 per 4 dikurang dengan 1 1 per 6 sama dengan. Nah, kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama adalah cara ubah menjadi pecahan biasa, pecahan campurannya dengan cara kali tambah ya. Kalikan dengan penyebutnya, tambahkan dengan pembilangnya. Berarti 6 1 per 2 artinya 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 1, 13. Ini senilai dengan 13 per 2. Kurangkan dengan 1 3 per 4. Kalikan dengan 4, tambahkan dengan 3. 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. 7 per 4. Kurangkan dengan 1 1 per 6. Sama, kali tambah ya. 1 kalikan dengan 6, 6. Tambahkan dengan 1, 7. 7 per 6. Sama dengan. Kalau kita perhatikan ketiga-tiganya ini penyebutnya belum sama. Harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2, 4, dan 6 itu adalah 12. 12. 2 menjadi 12 berarti dikali 6. Penyebutnya kali 6, pembilangnya juga kali 6. 13 kali 6 adalah 78. Lalu 4 jadi 12 dikali 3. Penyebutnya kali 3, berarti pembilangnya juga harus kali 3. 7 kali 3, 21. 6 jadi 12, berarti harus dikali 2. Penyebutnya kali 2, pembilangnya juga kali 2. 7 kali 2, 14. Oke, ini sudah sama penyebutnya semuanya. Bisa kita kurangkan pembilangnya ya. 78 kurangkan dengan 21 ya. 78 kurang 21 itu 57 ya. 57 kurangkan dengan 14. Itu adalah 43. 43 per
12. Nah, kalau kita perhatikan penyebutnya ini lebih kecil daripada pembilangnya. Berarti harus kita ubah dia menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Pakai cara rumah ya. Nah, yang di bawah atau penyebutnya ini di luar rumah, yang di atas atau pembilangnya itu di dalam rumah. Oke, berarti ini 12 dikali 3, 36. Sisanya 7. Berarti pecahan campurannya adalah 37 per 12. 37 per 12. Nah, cara yang kedua adalah kita kurangkan pecahan biasanya saja. Oke, nanti kalau misalnya tidak mencukupi, baru kita pinjam dari kepala besarnya ini ya. Oke, berarti ini 6. Kita samakan penyebutnya ya. Pecahan biasanya kita samakan penyebutnya. 2, 4, dan 6. Berarti penyebutnya tadi adalah 12. 12 penyebutnya. Karena KPK-nya 12. 2 jadi 12 berarti dikali 6. Penyebutnya kali 6, pembilangnya juga kali 6. 1 kali 6, 6. 4 jadi 12 berarti dikali 3. Penyebutnya kali 3, pembilangnya juga kali 3. 3 kali 3, 9. 6 jadi 12 berarti dikali 2. Penyebutnya kali 2, pembilangnya juga kali 2. 1 kali 2, 2. Nah, kalau kita perhatikan, ini 6 per 12. Bisakah dikurangi 9 per 12? Gak bisa, berarti ini lebih kecil. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, berarti harus kita pinjam dari kepala besarnya ini 1. Pinjam 1 dari 6, ya, artinya 1 yang dipinjam itu adalah 12 per 12. 12 bagi 12 kan 1 ya, biar penyebutnya sama ya. Nah, berarti pinjam 1, 6 dipinjam 1 tinggal 5. Oke, tadi dipinjamnya 12 per 12 kan. Nah, jadi 12 per 12-nya kita tambahkan dengan 6 per 12. Oke, saya ulangi lagi ya. 12 per 12 yang kita pinjam dari 6 ini kita tambahkan dengan 6 per 12. Atau ya, biar lebih gampangnya tambahkan dengan penyebutnya. Ya, atau lebih gampangnya tambahkan dengan penyebutnya. Berarti 6 ditambah dengan penyebutnya berapa? 6 tambah 12, 18. 18 per 12. Lebih gampang gitu aja ya. Tambahkan dengan penyebutnya. Kurang 19 per 12 kurang 2 per 12. Oke, ini sama dengan, ini sudah bisa dikurangkan ya. Nah, kita kurangkan dulu kepala besarnya. 5 dikurangi 1, 4. 4 dikurangi 1, 3. 18 dikurangi 9, 9 dikurangi 2, 7. 7 per 12. Jadi mau pakai cara pertama, mau pakai cara kedua, hasilnya tetap sama. 7 per 12. Untuk contoh soal nomor 7, ini ada pecahan campuran 7 1 per 2 dikurangi dengan 4 1 per 4 dikurangi dengan 1 2 per 5. Oke, kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama tadi adalah dikali tambah. Kalikan dengan penyebutnya, tambahkan dengan pembilangnya. Jadi kan dia pecahan biasa. Berarti ini 7 1 per 2. Kalau kita jadikan pecahan biasa, 7 kali 2, 14. 14 tambah 1, 15. Berarti ini 15 per 2. Kurangkan dengan 4 1 per 4 kali tambah 4 dikali 4 16 ditambah 1 17 per 4. Kurangkan dengan 1 2 per 5. 1 kalikan dengan 5 tambahkan dengan 2 7 per
Ini juga penyebutnya belum sama semuanya. Harus kita samakan penyebutnya. Kalau kita perhatikan ini KPK-nya dari 2, 4, dan 5 ini adalah 20. KPK-nya adalah 20. 2 menjadi 20, berarti dikali 10. Penyebut kali 10, pembilang juga kali 10. 15 kali 10, 150. 4 jadi 20 berarti kali 5. Penyebut kali 5, pembilang juga kali 5. 17 kali 5, 85. 5 jadi 20 berarti dikali 4. Penyebut kali 4, pembilang juga kali 4. 7 dikali 4, 28. Nah, ini penyebutnya sudah sama semua. Kita kurangkan ya. 150 kita kurangkan dengan 85. Itu adalah 65. 65 kita kurangkan dengan 28. 37. 37 per 20. Kalau kita perhatikan, penyebutnya ini lebih kecil daripada pembilangnya. Berarti harus kita jadikan dia menjadi pecahan campuran. Caranya adalah pakai cara rumah. Ya, berarti penyebutnya 20 ini di luar rumah. Pembilangnya 37 ini di dalam rumah. Oke, berarti 20 kali 1, 20, sisanya 17. Berarti jawabannya adalah 1/17 per 20. 1/17 per 20. Dan untuk cara yang kedua, kita kurangkan pecahan biasanya. Oke, berarti ini 7, kita samakan penyebutnya berarti ya. Kurang 4, kurang 1. Penyebut dari 2, 4, dan 5 itu adalah 20. KPK-nya dari ketiganya itu 20 ya. Berarti 2 jadi 20 dikali 10. Penyebut kali 10, pembilang juga kali 10. 1 kali 10, 10. 4 jadi 20 berarti kali 5. Penyebut kali 5, pembilang juga kali 5. 1 kali 5, 5. 5 jadi 20 kali 4. Penyebut kali 4, pembilang juga kali 4. 2 kali 4, 8. Oke, ini sudah sama ya. Nah, kita kurangkan. 10 dikurangi dengan 5. Ini masih bisa ya. Tetapi 5, 10 kurang 5 kan 5. Terus 5 nanti dikurangi 8 nggak bisa lagi. Oke, nah berarti kita pinjam aja dulu dari kepala besarnya ini supaya nanti bisa dikurangkan sampai ke akhir. Oke, nah ini berarti sama dengan kita pinjam dulu dari 7 ya. Karena walaupun dia bisa kurangi yang kedua, tapi nanti hasilnya nggak bisa kurangi yang ketiga. Berarti kita pinjam aja dulu dari pertama ya. Pinjam dari 7. 7 dipinjam 1 berarti tinggal 6. Oke. Nah, yang dipinjam 1 itu berapa? Karena ini penyebutnya 20. Berarti yang dipinjam 1 itu adalah 20 per 20 nilainya. 20 bagi 20 kan 1 ya. Berarti yang dipinjam 1 itu senilai 20 per 20. 20 per 20 itu kita tambahkan dengan 10 per 20. Oke. Atau ya, kita tambahkan penyebutnya. Ya. 10 tambah 20 berarti 30. 30 per 20. Oke. Kurangkan dengan 4, 5 per 20. Kurangkan dengan 1, 8 per 20. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah sama penyebutnya semuanya ketiga-tiganya. Berarti pembilangnya udah bisa kita kurangkan ya. Kepala besarnya dulu kita kurangkan. 6 dikurangi 4, 2. 2 dikurangi 1, 1. Oke. 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 8 itu adalah 17. 17 per 20. Jadi, baik cara pertama ataupun cara yang kedua hasilnya itu sama, yaitu 1/17 per 20. Untuk contoh soal nomor 8,
Ini 3 dikurangi 1/6 sama dengan. Kita bisa pakai cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita ubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa ya. Berarti ini artinya 3 dikurangi 1/6 kali tambah 1 dikali 6, 6 ditambah 1, 7 7/6. Oke, sama dengan. Nah, karena ini belum ada penyebutnya, bisa kita beri penyebut. Kita harus beri penyebut yang sama sehingga bisa dikurangkan. 3 kalau kita beri penyebut 6, berarti kira-kira berapa dibagi 6 hasilnya 3? Berapa? 18 ya. Berarti nilainya 18/6 itu sama dengan 3. Sama artinya ya. Lalu kita kurangkan dengan 7/6. Ini sudah bisa dikurangkan ya. 18 kurang 7, 11. 11/6. Nah, ini penyebutnya masih lebih kecil daripada pembilangnya. Berarti harus kita ubah ke bentuk campuran. Caranya pakai rumah. 6 di luar, 11 di dalam. Oke, 6 kali 1, 6, sisa 5. Berarti ini 1/5/6. Jawabannya 1/5/6. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita tetap jadikan dia pecahan campuran ya. Ini ya, 1/6-nya tetap pecahan campuran. 3-nya kita juga jadikan pecahan campuran. Oke, kalau 3 kita jadikan pecahan campuran, berarti kita harus keluarkan pecahan biasanya yang punya penyebut 6. Berarti kita keluarkan 6/6 atau kita keluarkan 1 ya. Berarti kalau 3 dikeluarkan 6/6 atau 3 dikeluarkan 1 jadinya 2. Oke, 2 6/6 sama artinya dengan 3. Karena 6 bagi 6 itu 1, 1 tambah 2 itu 3. Oke, berarti kita buat campurannya jadi 2 6/6 kurangkan dengan 1 1/6. 1/6. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah bisa dikurangkan, sudah bisa ya, karena penyebutnya sudah sama. Oke, dan ini juga pembilangnya ini lebih besar daripada ini, bisa langsung dikurangkan. Oke, kita kurangkan terlebih dahulu kepala besarnya. 2 dikurangi 1. 1. Lalu 6 dikurangi 1, 5/6. Jadi jawabannya sama ya. Mau pakai cara pertama, mau pakai cara kedua, jawabannya sama. 1/5/6. Ini juga 1/5/6.